Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dan Hidayat dari Prodi Kimia. Pak UNS. Di sini saya akan menjelaskan dua topik pembelajaran kimia dasar. Yang pertama mengenai reaksi kimia dan stoikiometri larutan. Yang kedua mengenai reaksi redoks dan penyetaraannya. Nah, langsung saja sebelum kita mengenal contoh-contoh dari reaksi kimia, kita perlu tahu dulu contoh-contoh dari kation dan anion. Kation itu apa sih? Kation itu merupakan atom atau senyawa atau poliatomik yang bersifat melepaskan elektron. Nah, jadi simbolnya ini kalau dalam rumus kimianya itu positif. Nah, kalau dalam bentuk atom biasanya umumnya uh, si kation ini berupa logam. Berupa logam, bisa logam dari golongan A dan bisa golongan transisi juga. Sedangkan anion merupakan atom atau senyawa poliatomik yang menangkap elektron dan bentuknya kalau dalam rumus kimia itu minus, bisa minus 1, minus 2 dan sebagainya. Nah, kalau dalam rumus kimia nih, penulisan kation itu terletak pada awal. Nah, lalu dilanjutkan dengan anion. Contohnya di sini KBr. Nah, di mana K ini sebagai kation, nah ditulis awal kan K, nah, baru dilanjutkan dengan anionnya yaitu Br. Itu seperti itu. Nah, lanjut kita ke macam-macam reaksi. Nah, di sini ada reaksi larutan di mana ketika senyawa tersebut berada di fase larutan, maka senyawa tersebut akan terionisasi menjadi kation dan anionnya. Nah, contohnya di sini kita bahas satu persatu. Yang pertama ada reaksi asam basa atau disebut reaksi netralisasi. Nah, bentuk umumnya adalah asam plus basa akan menghasilkan produk berupa garam dan produk sampingnya air. Nah, di sini kita akan bahas mekanisme pembentukan garamnya, di mana kita tahu nih, kita lihat asam. Asam ini komponennya terdiri dari kation khas yaitu hidrogen H+, dan anionnya bebas ya, bisa apa saja. Yang penting atom atau senyawa yang bersifat menangkap elektron. Nah, lalu ini basa komponennya ada kation, kation juga bebas, logam apa saja. Nah, yang penting dia bersifat melepas elektron. Lalu ada anion khas yaitu OH-. Nah, lalu ketika asam dan basa ini direaksikan, apa yang terjadi? Nah, kita lihat H plus kation dari asam ini nantinya akan berikatan ion. Nah, karena terionisasi ya, jadi kayak pisah-pisah gitu. Kation H plus dan anion dari asam gitu kepisah. Yang dari basa juga kationnya sama anion OH- itu nanti akan terpisah. Nah, maka kation ini dari asam nantinya akan berikatan dengan anion dari basa itu OH-. Nah, akan terbentuk produk air lah, H2O. Dan lalu anion dari asam nantinya akan berikatan ion dengan kation dari basa. Nah, sehingga akan apa namanya, menghasilkan produk yaitu garam. Nah, kalau garam ini kationnya bukan yang ada H-nya ya, atau anionnya ini yang bukan OH- ya. Nah, karena kalau kationnya berupa H plus hidrogen, nah itu berupa asam. Tapi kalau misalnya anionnya berupa OH-, nah itu adalah senyawa basa. Nah, seperti itu. Di sini kita lihat contohnya, di sini ada asam sulfat direaksikan dengan kalium hidroksida. Produknya itu kalium sulfat dan air. Kita lihat reaksi ion lengkapnya. Nah, reaksi ion lengkap artinya semua senyawa-senyawa yang berada di fase larutan itu akan terionisasi, ya kan? Terionisasi menjadi kation dan anionnya. Di sini contohnya ada H2SO4 akan terionisasi menjadi 2H+ dan SO4 2-. Lalu ada kalium hidroksida terionisasi menjadi 2K+ dan 2OH-. Nah, jadi karena akibat terionisasi inilah, nah, si kation dari asam, si H+, nantinya akan berikatan dengan anion dari basanya, itu OH-. Jadi H2O. Sama yang terjadi pada anion pada asam. Nah, nantinya akan berikatan ion dengan si kation pada basa, sehingga menjadi produk K2SO4 atau kalium sulfat. Nah, kalau reaksi ion bersih ini adalah reaksi yang hanya menyertakan atom-atom atau poliatomik yang berubah muatannya. Nah, kalau misalnya SO4 2-, dan kalium ini kan nggak berubah muatannya. Nah, kalau tetap 2-, di produk juga tetap 2-. Yang plus 1 juga di produk juga plus 1. Seperti itu. Yang kedua ada reaksi garam amonium dengan basa menghasilkan gas NH3. Nah, kalau di sini kita lihat garam amonium itu apa sih? Yang membedakan hanya di pada kationnya. Nah, garam amonium itu mempunyai kation khas, yaitu NH4+, gitu. Nah, kalau misalnya anionnya bebas ya. Nah, terus basanya juga sama seperti tadi, komponen dari kation dan anion khas itu H-. Lalu ketika garam amonium ini kita campurkan atau kita reaksikan dengan basa, maka akan tentu dalam fase larutan ya mereaksikannya, tentu apa namanya, menghasilkan produk yaitu berupa garam lain atau garam baru, dan produk samping itu air dan plus NH3. Nah, di sini kita lihat NH4+ ini nantinya akan berikatan ion dengan anion pada basa itu OH-, sehingga akan membentuk NH4OH. Tapi
Karena NH4OH ini merupakan senyawa yang tidak stabil, maka akan terdekomposisi menjadi H2O dan NH3. Seperti itu. Lalu anion pada garam amonium nantinya akan berikatan ion dengan kation pada basa, sehingga akan membentuk garam lain. Ya, komposisinya itu kation dan anion. Nah, di sini langsung saja kita lihat contohnya. Di sini kita lihat nih produknya itu litium klorida, di mana litium ini berasal dari kation pada basa dan si klorida ini atau Cl berasal dari anion pada garam amonium. Nah, di sini kita lihat terbentuk gas NH3 dan liquid H2O atau air ya. Nah, di sini terbentuk dari NH4OH yang tidak stabil, maka akan terdekomposisi menjadi H2O dan NH3 seperti itu. Lalu ada reaksi garam karbonat dengan asam menghasilkan CO2. Nah, tadi kan garam amonium, sekarang garam karbonat. Nah, kalau garam karbonat ini dia mempunyai anion Cas. Nah, yang Cas itu anionnya yaitu CO32- rumusnya. Bermuatan -2, seperti itu. Nah, ketika direaksikan dengan asam, yang komponennya adalah kation Cas H+ dan anionnya, nah, maka kation pada garam karbonat tentunya akan berikatan ion dengan anion pada asam, sehingga akan membentuk garam ya kan. Nah, garam itu kan adalah kation dan anion. Lalu anion pada garam karbonat, itu CO32- akan berikatan dengan kation Cas dari asam, itu H+, maka akan terbentuk H2CO3, di mana H2CO3 ini merupakan produk yang tidak stabil. Maka akan terdekomposisi, sama kayak NH4OH tadi akan terdekomposisi, begitu juga dengan H2CO3, karena dia tidak stabil akan terdekomposisi menjadi H2O dan CO2. Nah, langsung kita ke contoh. Nah, di sini kita lihat ada CaI2, ya kan? Ca ini dari kation pada garam karbonatnya ya, dan I2-nya ini merupakan anion pada si asam iodidanya. Lalu terbentuk gas H2O dan CO2 merupakan hasil dari reaksi anion CO3- dan kation H+. Membentuk H2CO3 karena tidak stabil, maka akan terdekomposisi menjadi molekul air dan molekul gas karbon dioksida. Seperti itu. Di sini ada reaksi pengendapan. Kita bahas reaksi pengendapan, yaitu reaksi garam dengan asam. Nah, ketika garam dicampurkan dengan senyawa asam, maka produknya adalah suatu garam baru dan asam baru, di mana garam yang baru ini harus mengendap. Nah, kita langsung lihat saja contohnya. Di sini ada garam perak nitrat ya. Nah, dicampurkan dengan asam HBr, nah, maka ada si Ag-nya ini nanti akan bereaksi atau berikatan ion dengan Br sebagai anionnya. Nah, sehingga akan terbentuk garam baru yaitu AgBr. Nah, si AgBr ini harus berupa endapan, kepadatan. Gitu. Lalu NO3- ini, si anion pada garam akan berikatan dengan H hidrogen sebagai kation pada asamnya. Nah, jadilah dia asam baru yaitu asam nitrat HNO3. Seperti itu. Nah, sekarang ada reaksi pendesakan ion logam. Ketika suatu logam nih direaksikan dengan garam, di mana kationnya itu berupa logam. Nah, ketika si logam yang satu ini kita katakan logamnya atom logam ini logam 1 itu berada di fase kiri, bukan fase kiri, berada di kiri pada deret volta. Nah, berada di kiri logam 2 pada deret volta, maka si atom logam ini dapat mendesak si logam 2. Nah, sini kita langsung lihat saja pada contoh. Nah, logam 1 ini si Mg magnesium, logam 2 ini si Fe besi. Nah, ketika direaksikan nih, karena Mg berada di sebelah kiri Fe pada deret volta, maka si Mg ini, maka produknya ini yang terbentuk adalah MgCl. Nah, si Mg ini mendesak si Fe biar keluar gitu, maka yang masuk si Mg lah gitu, dan Fe-nya keluar nih menjadi atom besi. Seperti itu dari reaksi pendesakan ion logam. Nah, sekarang kita akan membahas stoikiometri larutan. Nah, stoikiometri ini erat kaitannya dengan mol, sehingga dalam mengerjakan soal stoikiometri larutan, kita harus tahu mol daripada reaktan dan pada produknya. Nah, sehingga kita akan dapat menghitung molaritasnya, partikel, massa, volumenya, seperti itu. Nah, selain itu, kita juga harus tahu persamaan reaksi setara yang sesuai diminta oleh soal. Karena dengan kita mengetahui persamaan reaksi setaranya, kita akan tahu perbandingan mol dari senyawa-senyawa pada reaktan ataupun di produk. Seperti itu. Langsung saja kita ke contohnya. Nah, di sini ada 10,2 gram campuran Al dan Mg habis bereaksi dengan 250 ml larutan asam sulfat 2 molar. Tentukan bersama reaksi molekul setaranya, total mol larutan asam sulfat, massa dan persentase aluminium, massa garam yang dihasilkan tiap logam, volume gas yang dihasilkan pada suhu 127 derajat Celcius, dan tekanan 2 atmosfer. Nah, di sini Al dan Mg ini berupa campuran. Ketika direaksikan dengan asam sulfat, maka akan terjadi dua reaksi, yaitu
reaksi logam Al dengan asam sulfat, dan reaksi keduanya logam Mg dengan larutan asam sulfat. Nah, di sini Al dan Mg, ya kan, berada di sebelah kiri H, di mana H ini merupakan kation pada asam sulfat. Nah, lalu bagaimana pembentukan reaksinya? Sama reaksi molekul setaranya, mari kita lihat. Nah, di sini reaksi 1, Al yang ditambahkan H2SO4. Nah, Al ini nantinya akan mendesak si H, karena Al berada di kiri H pada deret volta, sehingga produk yang terbentuk adalah AlSO4 dan gas hidrogen. Nah, tentunya kalau persamaan reaksi setara, atom-atom pada reaktan itu sudah sama dengan atom-atom pada produk. Seperti itu. Begitu juga dengan reaksi 2, reaksi kedua, karena magnesiumnya Mg ini berada di sebelah kiri H pada deret volta, sehingga Mg ini nantinya akan mendesak si H, sehingga produk yang dibentuk adalah MgSO4 dan produk sampingnya adalah gas hidrogen. Seperti itu. Nah, ini untuk masanya kan yang ditanya ya. Nah, makanya kita lambangkan dengan A terlebih dahulu, sehingga massa Mg kan campuran Al dan Mg 10,2, maka massa Mg ini 10,2 dikurang A. Seperti itu. Maka mol Mg ini 10,2. Min A masanya kan per MR-nya 24 mol. Kalau misalnya yang Al molnya itu A per 27. 27 ini MR dari Al. Nah, sekarang yang B. B ini ditanya mol dari asam sulfat. Mol total ini artinya. Nah, mol itu bisa kita cari dengan volume dikali molaritas. Nah, volume di soal diketahui 250 mili, sehingga kita harus konversikan terlebih dahulu ke liter, dan hasilnya 0,25, baru kita kali molaritasnya 2 sama dengan 0,5 mol. Nah, di sini yang C kita harus cari tahu massa aluminium nih. Nah, massa aluminium bisa kita cari dari mana? Pasti kita harus tahu dulu nih mol dari Al ya kan. Nah, tapi mol Al juga kita belum tahu berapa molnya. Nah, di sini ada cara untuk mencari massa aluminium dengan sebuah persamaan aljabar. Nah, kita kan tahu tadi total mol dari asam sulfat itu adalah 0,5 mol. Sehingga kita, dan ini totalnya ya, kalau masing-masing mol asam sulfat pada reaksinya, kita belum tahu. Nah, sehingga bisa kita buat sebuah persamaan aljabar dari persamaan total mol asam sulfat, seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara membuatnya? Nah, kita kan harus tahu dulu berarti kan perkiraan mol dari asam sulfat itu berapa. Nah, bagaimana cara memperkirakannya? Nah, kita kan tadi sudah sempat menghitung massa dari Al berapa, massa dari Mg berapa. Nah, untuk mencari massa perkiraan dari asam sulfat, kita bisa cari tahu lewat perbandingan koefisien. Nah, di sini. Nah, ini massa asam sulfat pada reaksi 1 ya. Berarti koefisiensi asam sulfatnya di sini per koefisien logam Al dikali mol Al, sehingga didapat mol asam sulfat pada reaksi 1, yaitu A per 18 mol. Begitu juga dengan reaksi kedua, karena koefisien dari asam sulfat pada reaksi kedua sama dengan koefisien pada logam Mg-nya, sehingga molnya juga sama, itu 10,2 kurang A per 24 mol. Nah, sehingga kita buat persamaan aljabarnya total mol asam sulfat seperti ini. Nah, sehingga dari persamaan di sini bisa kita dapatkan nilai A, yaitu 5,4 gram. Di mana 5,4 gram ini persentase dalam campurannya adalah 5,4 per 10,2 kali 100% sama dengan 52,94%. Nah, yang nomor D, bagaimana cara mencari massa dari masing-masing garam pada mencari garam pada masing-masing reaksi. Nah, untuk massa Al2SO4 tentunya sama. Kita harus tahu dulu mol dari Al2SO43. Nah, bagaimana kita mencari tahu mol Al2SO43 ini? Nah, kan mol dari cara mencari mol Al2SO43 ini tentunya bisa kita gunakan perbandingan koefisien dengan mol Al ataupun Al2SO4 juga nggak apa-apa. Nah, karena mol Al kita bisa cari tahunya gimana? Nah, cari tahunya ya MR per massa per MR. Nah, ini massa. Nah, massa Al tadi kan sudah dapat nih 5,4, MR-nya itu 27. Nah, 5,4 per 27 itu 0,2. Nah, sehingga dengan perbandingan koefisien antara Al dan garam Al2SO43 itu 2:1, maka mol Al2SO43 ini ya 0,2 dibagi 2, sehingga hasilnya 0,1 mol. Nah, lalu massa Al2SO43 ini mudah kan kita cari dengan mol kali MR, yaitu 0,1 kali 342 sama dengan 34,2 mol. Begitu juga dengan MgSO4 nih. Nah, karena koefisiennya nih, garam MgSO4 sama dengan logam Mg, maka molnya juga sama, yaitu tadi kan 10,2 ini A-nya kan 5,4, oleh karena itu 10,2 dikurang A, yaitu 5,4 sama dengan 4,8. Nah, maka mol dari MgSO4 ini 4,8 per MR MgSO4. Nah, yaitu berapa? 4,8 per
mol MR-nya Mg, itu kan 24 kan. Nah, sehingga hasilnya 0,2 mol. Itu mol dari Mg. Tapi karena koefisiennya sama nih antara Mg dan Mg/4 sehingga massa mol Mg/4 itu juga 0,2 mol. Nah, lalu massa Mg/4 tinggal mol kali MR. Nah, molnya kan 0,2 dikali MR-nya 120 sehingga dihasilkan massa sebesar 24 gram. Lalu untuk mencari volume total ya gas H2. Berarti kan kalau volume total gas H2 berarti uh, bisa kita cari dengan total mol dari gas H2 pada reaksi 1 dan reaksi 2. Nah, berarti kita cari dulu nih mol pada reaksi 1 dan reaksi 2. Nah, mol pada reaksi 1 bagaimana? Pakai perbandingan koefisien. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan koefisiennya mana? Koefisiennya AL karena kita sudah tahu molnya. Ya udah tinggal uh, koefisien dari gas H2 per koefisien dari AL dikali mol AL. 3/2 kali 0,2 sama dengan 0,3 mol. Nah, lalu mol H2 pada reaksi kedua kita lihat nih koefisiennya. Oh, ternyata 1 juga. Berarti sama molnya dengan si logam Mg itu 0,2 mol. Nah, sehingga total mol dari gas H2 ini total pada masing-masing reaksi totalnya ya itu 0,3 tambah 0,2 sama dengan 0,5 mol. Sehingga untuk mencari nilai volume pada suhu dan tekanan tertentu caranya adalah mol N ya kan atau N simbolnya kali R. Nah, kali suhu ini dalam Kelvin, ini tekanan dalam atmosfer. Nah, maka ini angka-angkanya 127 tambah 273 kan 400. Nah, di sini total volumenya adalah 8,2 liter seperti itu. Nah, berikut tadi itu pembahasan tentang reaksi kimia dan stoikiometri larutan. Sekarang kita akan bahas reaksi redoks dan penyetaraannya. Nah, yang perlu kita tahu pertama kali adalah konsepan dari reaksi redoks sendiri. Reaksi redoks itu adalah reaksi yang terdapat dua macam, yaitu reaksi oksidasi dan reduksi, di mana oksidasi itu adalah pengikatan oksigen, pelepasan elektron, dan pertambahan bilangan oksidasi. Sedangkan reduksi itu adalah pelepasan oksigen, penerimaan elektron, dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, di sini kita juga mengenal istilah oksidator, di mana oksidator itu senyawa yang terdapat oksigen atau sebagai sumber oksigen, yang nantinya akan mengoksidasi si reaktan di sampingnya atau reaktan lainnya, dan senyawa tersebut sebagai senyawa tereduksi. Nah, sedangkan oksidator adalah senyawa penarik oksigen. Nah, jadi nanti di produk dia senyawanya sudah ada oksigen. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita lihat contoh oksidasi. Nah, yang teroksidasi ini adalah ini nih. Nah, mereka ini teroksidasi sehingga di produknya terdapat oksigennya gitu. Sedangkan ini senyawa reaktan yang ada oksigen ini sebagai oksidator karena dia akan mengoksidasi si senyawa ini, dan oksidator ini sebagai sumber oksigen. Nah, contoh reduksi di sini juga kita lihat Fe2O3 dan Cl2O3 ini akan tereduksi karena kita lihat di produk Fe-nya sudah nggak ada oksigen lagi, Cl-nya juga nggak ada oksigen lagi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi nih, contoh reaksi redoks ini masih sama konsepannya seperti tadi ya. Nah, ini contoh reaksi redoks berdasarkan penurunan Bilox dan kenaikan Bilox. Nah, kalau senyawa yang mengalami kenaikan Bilox itu disebut oksidasi. Jadi, Na ini akan teroksidasi menjadi Na+. Nah, teroksidasi oleh siapa? Oleh Cl. Nah, Cl ini karena dia mengalami penurunan bilangan oksidasi, maka Cl ini disebut reduksi. Tereduksi oleh siapa? Tereduksi oleh Na, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, di sini ada reaksi disproporsionasi atau autoredoks. Nah, kalau reaksi autoredoks ini adalah satu senyawa pada reaktan nantinya akan bereaksi menjadi dua senyawa pada produknya, di mana satu senyawa itu merupakan hasil reduksi dan satu senyawanya lagi adalah hasil oksidasi. Di sini pada contoh kita lihat di sini sudah ditentukan ya masing-masing biloxnya, di mana si Cl ini yang biloxnya +1 nantinya pada produk akan berubah. Misalnya di produk pertama Cl-nya -1 dan produk kedua dia +5. Nah, jadi Cl ini akan mengalami oksidasi dan juga akan mengalami reduksi seperti itu. Nah, sedangkan reaksi proporsionasi adalah kebalikan dari autoredoks. Jadi ada dua senyawa pada reaktan. Nah, di mana dua senyawa reaktan ini akan mengalami, yang satunya mengalami oksidasi, yang satunya lagi mengalami reduksi, dan di produknya itu hasil reduksi dan oksidasinya itu berada di dalam satu senyawa yang sama. Nah, contohnya ini ya, H2S dan SO2 mengalami, H2S-nya mengalami oksidasi, SO2-nya mengalami reduksi. Nah, ini S-nya ya, S-nya ini tadinya +1 di produk jadi -1 berarti mengalami
S-nya min 2 di produk jadi min 1 berarti mengalami oksidasi. Nah, terus dari min 2 jadi berapa nih? Dari di sini S-nya min 4 ya. Plus 4. Nah, di sini jadi min 1 berarti mengalami reduksi seperti itu. Nah, di sini kita akan bahas tentang penyetaraan reaksi redoks. Nah, di sini kita akan lanjut ke penyetaraan reaksi redoks, di mana ada dua metode. Sekarang kita bahas yang metode pertama terlebih dahulu, yaitu metode bilangan oksidasi. Nah, kalau metode bilangan oksidasi ini kita pertama-tama tentukan biloks masing-masing unsur, ya kan? Nah, tambahkan jumlah unsur yang biloksnya berubah, gitu. Antara di produk, di reaktan sama produk. Samakan jumlah unsur yang biloksnya berubah aja. Kalau yang nggak berubah, jangan disamakan jumlah atomnya. Nah, dengan menambahkan koefisien. Samakan jumlah selisih biloks dengan kali silang. Lalu, jika reaksi berupa samakan muatan dengan menambahkan H+, kalau misalnya pada suasana asam, dan OH- pada suasana basah. Nah, terus samakan jumlah H dengan menambahkan molekul H2O, seperti itu. Nah, di sini kita akan bahas satu contoh soal, yaitu pada suasana basah. Dalam reaksi redoks ini, ya kan? Oh, kita sebelumnya tentuin dulu biloksnya, apakah dia termasuk reaksi redoks apa enggak. Nah, di sini kita sudah tentukan masing-masing biloksnya, yaitu BI di sini plus 6, karena di sini O-nya min 2 kali 3 min 6, sehingga BI-nya harus plus 6. Sini O-nya min 2, Cl-nya harus plus 1, karena plus 1 ditambah min 2 sama dengan min 1, nih muatan sini O-nya min 1. Di sini BI-nya sebenarnya adalah plus 6, karena dia sudah dikalikan koefisien 2, sehingga dia nilainya plus 10. Kan O3 ini adalah min 2, kali min 2 kali 3 itu min 6, sehingga B ini plus 5. Plus 5 tambah min 6 kan min 1. Nah, karena BI-nya ini sudah mempunyai dua atom ya kan, sehingga muatannya dikali 2, jadinya plus 10. Sedangkan Cl di sini adalah min 1 jelas, karena muatan atom Cl di sini adalah minus. Nah, ini artinya minus 1. Kita lihat nih, apa namanya, kenaikannya dan turunnya ini berapa, gitu. Kan kalau yang B ini, yang plus 6, nah, sehingga dia jadinya plus 10. Sedangkan Cl ini plus 1, jadi min 1 berarti berapa? Turun 2. Nah, kita samakan angka kenaikan sama penurunan penurunan biloksnya. Nah, di sini kan naik 4, berarti cukup kali 1. Di sini kan turun 2, berarti kita kalikan 2 biar sama-sama 4. Nah, setelah kita kalikan, nah ini kan ada yang kali 1, ada yang kali 2. Nah, kalau kali 1, kita tempel koefisiennya 1, koefisiennya kita kali 1 juga. Nah, sehingga ini koefisiennya tetap ya. Sedangkan yang kita kali 2, nanti di reaksi yang baru, itu koefisiennya sudah kita kali 2. Nah, ClO- ini kan koefisiennya cuma 1 nih tadi. Nah, cuma 1 nih. Nah, pasti nanti 2. Ini juga si Cl cuma 1 nih. Karena dikali 2, nanti koefisiennya juga jadi 2. Nah, setelah itu kita tentukan muatan masing-masing senyawanya. Nah, di sini 0 ya. Sudah 0 karena nggak ada muatan. Kalau di sini nggak ada muatan. Nah, sedangkan ClO minnya ini adalah muatannya min 2. Karena di sini ada minus 1 dikali 2. Nah, sama dengan BiO3 ini juga min 2. Di sini ada min 1 dikali 2. Nah, yang Cl min juga min 2. Di sini ada min 1 dikali 2. Seperti itu. Nah, kita samakan muatannya antara reaktan sama produk. Ternyata reaktan itu cuma minus 2. Nah, dan di produk itu minus 4. Nah, sehingga kita harus samakan muatannya karena ini suasana basah, kita harus menambahkan muatan OH- pada reaktan. Nah, jumlahnya berapa? Ada 2, sehingga ketambahan muatan minus 2, sehingga sama-sama minus 4. Nah, di sini kan kita, setelah itu kita samakan H-nya, atom H-nya, dengan menambahkan molekul hidrogen. Kenapa sih kita samakan H-nya? Karena kan kita tadi habis menambahkan 2 OH-. Nah, jadi kayak ada H baru gitu. Nah, sehingga kita harus samakan H-nya pada produk sama reaktan. Nah, sehingga karena sebelumnya kita menambahkan 2 molekul OH-, nah maka cukup menambahkan satu molekul H2O saja, karena di H2O ini sudah mengandung 2H, seperti itu, sehingga hasil akhirnya dapat kita tulis seperti ini. Nah, itu dari penyetaraan metode bilangan oksidasi. Nah, sekarang cara ke yang kedua dengan metode setengah reaksi. Kalau metode setengah reaksi ini kita bagi dua. Yang satu itu reaksi reduksi, yang satunya lagi reaksi oksidasi. Nah, setelah kita bagi dua, maka selanjutnya samakan jumlah unsur yang berubah biloksnya. Sama seperti metode perubahan biloks, ada kata samakan jumlah unsur yang berubah biloks. Nah, yang ketiga, samakan jumlah atom O dengan menambahkan H2O yang
senyawanya kurang atom O gitu. Nambahin H2O-nya di senyawa yang kurang O-nya. Kalau itu di suasana asam. Tapi kalau pada suasana basa, tambahkan H2O-nya di senyawa yang kelebihan basanya, kelebihan atom oksigennya, seperti itu. Nah, yang keempat, samakan jumlah atom H dengan menambahkan H+, itu kalau suasana asam. Tapi kalau misalnya dalam suasana basa, itu kita menambahkan OH-. Ya, kita lanjut di sini yang ke nomor 5. Samakan muatan dengan menambahkan elektron. Yang ke-6, samakan jumlah elektron dengan kristal. Yang 7, tambahkan reaksi. Nah, langsung saja kita ke contoh. Nah, di sini ada contoh reaksi dalam suasana asam ya. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah tentukan mana yang reaksi oksidasi, mana yang reaksi reduksi. Nah, untuk menentukan mana yang beroksidasi dan reduksi, kita tentukan dari atom-atom selain O dan H. Nah, kita lihat Cr dulu sama lihat yang C. Nah, Cr ini apakah reduksi oksidasi? Coba kita hitung. Oh, ini kan min 2 kali 7 berapa? Min 14 sama dengan min 2 nih. Nah, berarti di sini harus berapa? Harus plus 12 kan? Nah, sehingga satu Cr-nya ini adalah plus 6. Dan di sini adalah plus 3. Sehingga dari plus 6 ke plus 3 itu ada reduksi ya, reduksi plus 3. Jadi ini merupakan reduksi. Nah, sekarang kita lihat nih, yang C2 O42 min 4 kali min 2 berapa? Min 8. Sama dengan min 2. Nah, berarti C2 ini total muatannya adalah plus 6. Nah, dengan 1 C-nya itu adalah plus 3. Nah, sekarang kita lihat yang CO2. CO2, di mana O2-nya ini adalah min 2 kali 2, min 4. Sehingga C-nya ini adalah harus plus 4. Biar menjadi senyawa netral. Nah, ini kan nggak ada muatan kan, plus 4 tambah min 4 itu 0 ya kan, netral. Nah, artinya yang C ini mengalami oksidasi dari plus 3 ke plus 4. Nah, sudah kita pisahkan mana yang oksidasi, mana yang reduksi. Nah, jadi yang kita cantumkan di sini adalah senyawa yang beroksidasi dan hasil oksidasinya, atau dan senyawa yang reduksi dan hasil reduksinya. Nah, setelah kita pisahkan, kita samakan jumlah atomnya. Di sini Cr27. Nah, Cr-nya ada 2, maka di sini yang tadinya cuma Cr3+, koefisiennya cuma 1, ini 1 ya kan. Nah, ini kita jadikan koefisiennya 2, sehingga jumlah atom Cr-nya, atom yang mengalami oksidasinya, reduksinya itu sudah sama. Nah, begitu juga yang C2O4 ini kita samakan jumlah atom yang beroksidasinya, yaitu C-nya. Ada sama kan, sama-sama 2. Nah, di sini setelah itu, yang angka kedua adalah samakan atom O. Nah, tambah H2O, karena ini suasana asam, tambah H2O pada senyawa atau atom yang kekurangan oksigennya gitu. Daerah yang kekurangan oksigen. Di sini kan yang kekurangan oksigen adalah produk. Kekurangan berapa? Kekurangan 7, karena di sebelah kirinya ini sudah 7. Nah, berarti kalau kekurangan 7 oksigen, berarti harus tambah berapa H2O? Berarti tambah 7 H2O. Gitu. Nah, setelah itu kita, sedangkan yang reaksi sebelah kanannya ini, nah yang oksidasinya ini udah sama ya, O-nya sama-sama 4, jadi nggak usah disetarakan lagi. Nah, setelah itu samakan H. Nah, samakan H, karena di sini ada ketambahan 7H2O, ada H-nya nih. Nah, berarti ini ada ketambahan berapa H? 14H kan? Nah, ya udah, kita tambahkan 14H+, karena ini suasana asam, kita tambahinnya H+, di daerah yang kekurangan H-nya. Gitu, sehingga udah sama-sama nih, jumlah H-nya itu 14. Nah, kalau di sini udah tidak ada H ya, antara di produk kiri dan kanan, jadi tidak perlu disetarakan atau ditambahkan. Setelah itu kita samakan muatan. Nah, dengan menambahkan elektron, berapa elektron gitu. Nah, kita samakan muatan dulu, muatan sebelah kiri ini berapa nih? Nah, ternyata min 2, ya kan? Ini min 2, nah ini ternyata min 2 kali 1, min 2, ya kan? Terus tambah plus 1 kali 14, yaitu plus 14. Sehingga total muatannya adalah 12, yang di sebelah kiri ini. Nah, yang di sini berapa muatannya? Plus 3 kali 2, nah, itu plus 6. Nah, di kiri plus 12, di kanan plus 6, sehingga harus kita samakan dengan menambahkan plus 6 elektron di sebelah kiri, ya kan? Sehingga muatannya sudah sama-sama plus 6. Nah, lanjut yang C2 yang di sebelah kanan ini, nah,
Di sini min 2 dikali 1. Nah, min 2. Sedangkan yang di sebelah kanannya 0 kali 2, yaitu 0. Sehingga yang di sebelah kanannya harus kita tambahkan 2 elektron, biar muatannya sama-sama min 2. Lalu kita kita buat reaksi akhirnya nih, ya kan. Nah, ini kan di reaksi 1 sudah ada 14H plusnya, sudah ada 7H2O-nya, sudah ada 6 elektronnya. Reaksi 2 juga sudah ada ketambahan 2 elektronnya. Nah, lalu kita samakan nih, kita hilangkan gitu, kita eliminasi si elektron ini. Nah, ini kita eliminasi. Nah, dengan kali silang gitu. Nah, kalau misalnya ini 6 elektron, berarti cukup kali 1. Sedangkan 2 elektron ini kita kali 3, biar sama-sama 6 elektron. Nah, sehingga kalau yang di reaksi 1 6 elektronnya di di reaktan, dan reaksi 2 6 elektronnya di produk, nah ini bisa sama-sama kita coret. Nah, sehingga bisa sama-sama kita coret nih, hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, seperti itu dari reaksi redoks metode setengah reaksi. Ya, demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.